Halo sahabatku semua, salam jumpa lagi di channel Hari Solo Epic. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang wiracarita dari Ramayana, yaitu dalam episode Cupu Manik Astagina. Saya doakan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah berkah, murah rezeki, bahagia senantiasa. Sebelumnya bagi sahabat yang belum subscribe, mohon untuk subscribe agar channel ini berkembang ke depannya. Selamat menonton, salam budaya. Tersebutlah sebuah pertapaan yang disebut dengan Gunung Sukendro, dihuni oleh Resi Gotama dan keluarganya. Resi Gotama seorang resi yang sakti mandraguna. Bahkan karena kesaktiannya, ia sering diutus oleh para dewa untuk menyelesaikan suatu perkara. Dan berkat jasa baktinya itu, Resi Gotama mendapatkan anugerah berupa seorang bidadari untuk dipersuntingnya sebagai istri. Dewi Windradi namanya. Dari perkawinannya dengan Dewi Windradi, Resi Gotama dikaruniai 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Ialah Dewi Anjani, Guwarsa, dan Guwarsi. Bertahun-tahun keluarga Resi Gotama hidup bahagia bersama istri dan ketiga orang anaknya, hingga suatu ketika terjadi peristiwa. Berawal dari keributan ketiga orang anaknya memperebutkan sebuah benda, terungkaplah jalinan kisah perselingkuhan antara Dewi Windradi dengan Bathara Surya. Karena rasa kesepian yang berkepanjangan bersuamikan seorang resi tua, Dewi Windradi tergoda oleh panah asmara yang diluncurkan oleh Bathara Surya. Rupanya Bathara Surya dengan kepiawaiannya menaklukkan wanita telah mengamati berulang kali ketika Dewi Windradi sedang berjemur telanjang mandi sinar matahari. Bathara Surya adalah dewanya matahari, jadi bisa dengan leluasa ia mengamati dari angkasa tubuh polos sang dewi. Jalinan asmara itu terukir selama bertahun-tahun, tersimpan dengan rapi tanpa sepengetahuan Resi Gotama. Dari hubungan cinta rahasia itulah Dewi Windradi mendapat cindera mata berupa benda pusaka yang berbentuk cupu. Cupu bukanlah sembarang cupu, melainkan benda pusaka kedewatan yang orang biasa tidak boleh memilikinya. Benda itu dapat mempertontonkan keindahan isi dunia ketika tutup cupu itu dibuka, dengan khasiatnya yang dapat mewujudkan apapun keinginan pemiliknya. Kecerobohan Dewi Windradi memberikan cupu itu kepada putri terkasihnya Anjani, menjadikan malapetaka yang berkepanjangan di keluarga ini. Ketika Anjani sedang asik mengamati benda pusaka itu, diketahui oleh kedua saudaranya, Guwarsa dan Guwarsi. Melihat kakaknya asik mengamati suatu benda, menjadikan kedua saudaranya penasaran, juga ingin melihatnya.
Anjani bersikeras mempertahankan benda pemberian ibunya hingga menangis dan lari mengadukan kepada ibunya. Sementara Guwarso dan Guwarsi mendatangi ayahnya untuk mengadu pula, bahkan tidak sekedar mengadu. Guwarso dan Guwarsi menuduh ayahnya bertindak tidak adil karena hanya memberikan benda pusaka itu kepada Anjani. Masgul Hadi Resi Kutomo mengalami peristiwa itu, serta merta diperintahkan abdi setianya Jembawan untuk memanggil Anjani dan Dewi Windradi menghadap. Dengan berterus terang karena takutnya, Anjani menuturkan bahwa benda itu pemberian ibunya. Resi Kutama dengan penuh kesabaran menanyakan perihal asal mula benda itu ada pada Dewi Windradi, istrinya. Namun hanya membisu 1000 bahasa, Dewi Windradi tak memberikan jawaban semestinya kepada suaminya. Habis sudah kesabaran Resi Gotama, maka keluarlah kutukan sakti bahwa karena dia membisu seperti batu, jadilah Dewi Windradi sebuah tugu, dan dilemparkan tugu batu itu jatuh di Taman Argosoko, Kerajaan Alengka. Baru terbebas dari kutukan itu kelak setelah digunakan tugu itu untuk menghantam kepala raksasa. Ada peristiwa perang besar antara Alengka dengan pasukan kera Rama Wijaya. Kemudian Resi Kutomo mengambil Cupu Manik Astagina yang menjadi biang keributan itu. Berpesan siapa yang dapat menemukan benda ini ialah pemiliknya. Dengan kesaktiannya dilemparkan cupu itu ke udara, melesat melewati bukit dan pepohonan. Cupu itu terbelah 2 bagian. Satu bagian jatuh di negara Ayodhya menjadi Telogo Nirmala, sedangkan tutupnya jatuh di tengah hutan menjadi Telogo Sumala. Dewi Anjani, Guwarsi, Guwarso, dan Jembawan yang lari mengejar benda kedewatan tersebut telah kehilangan